karet. Asumsi mereka senjata mereknya Chung masuk ke Indonesia paling cepat dan aman melalui pangkalan militer. Saat sampai di pangkalan militer mau dibagikan kepada anggota PKI, dipilih oleh orang-orang PKI sebagai tempat pelatihan sampai terjadinya G30 PKI. Kenapa Desa Lubang Buaya yang dipilih, bukan desa yang lain? Ada 3 alasan yang melatar belakangi pemilihan Desa Lubang Buaya. 1. Janji Perdana Menteri Republik Rakyat Cina, saat itu namanya Chon Ilai, berjanji kepada PKI akan memberikan senjata gratis kepada PKI sebanyak 100.000 pucuk senjata. Nomor 2, Desa Lubang Buaya dekat dengan pangkalan militer Halim Perdana Kusuma. Dan yang ketiganya, Desa Lubang Buaya di tengah-tengah perkebunan karet. Asumsi mereka senjata mereknya Chung masuk ke Indonesia paling cepat dan aman melalui pangkalan militer. Saat sampai di pangkalan militer mau dibagikan kepada anggota PKI, takut kalau menimbulkan iri karena partai politik PKI nomor 4 tahun 55. Kenapa nomor 1, 2, 3 tidak bisa bagi, kok PKI bisa bagi senjata? Akhirnya saat pembagian senjata diadakanlah pelatihan, namanya sukarelawan dan sukarelawati. Siapa yang dilatih? Ada 7 kelompok yang dilatih di sini. 1. Pemuda Rakyat. 2. Barisan Tani Indonesia. 3. Gerakan Wanita Indonesia. Dan 4. Front Demokrasi Rakyat. 3. Organisasi Buruh PKI. Tahun 65 belum ada organisasi buruh PKI, tapi namanya Jawatan. Jawatan Perkeretaapian, Jawatan Perhotelan, dan Jawatan Pertelekomunikasian. Kenapa pelatihan dibolehkan, kok tidak dilarang oleh Presiden saat itu? Karena Presiden Soekarno berencana menggagalkan negara boneka yang didirikan oleh Inggris, yaitu dengan maksud kita ganyang Malaysia. Siapa yang melatih? Karena yang mendapatkan dukungan pengangkatan atau PKI mengusulkan angkatan kelima, yang mendukung hanya TNI Angkatan Udara, yang melatih pasukan yang mau dikirim ke Ganyang Malaysia adalah semua dari TNI Angkatan Udara. Dulu namanya PGT, Pasukan Gerak Cepat, dipimpin Mayor Udara Sujono, dan satu lagi namanya P3AU, Pasukan Pengawal Pangkalan Angkatan Udara, yang dipimpin Mayor Udara Gatot Sukrisno. Setelah dilatih di sini, DNA menghadap Presiden. Kami, pemuda-pemudi PKI, telah siap untuk mengganyang Malaysia. Sebelum kami diberangkatkan untuk mengganyang Malaysia, angkat dulu kami menjadi angkatan kelima. Akhirnya, Presiden Soekarno meminta bantuan atau saran pendapat kepada Menteri Panglima. Dari dulu sampai sekarang Indonesia cuma punya 3 angkatan, darat, laut, dan udara. Tapi zaman pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno dibantu 100 menteri. Di TNI diberi 4 menteri. 1 namanya Pangat, Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Pangal, Menteri Panglima Angkatan Laut. Pangat, Menteri Panglima Angkatan Darat. Dan Pangau, Menteri Panglima Angkatan Udara. Dari keempat menteri, hanya 2 menteri yang memberikan jawaban. Pangat dan Pangal minta waktu atau abstain. Alasannya biar dapat masukan dari bawah. Menteri Panglima Angkatan Darat sebelum memberikan jawaban mengadakan rapat kerja nasional terhadap perguruan tinggi sepulau Jawa.
Hasil rekomendasi itulah digunakan oleh TNI Angkatan Darat menolak keinginan menolak keinginan TKI mendirikan angkatan ke-5, yaitu TKI belum punya senjata, masih menggunakan senjata ala kedaerahan, sudah banyak melakukan pembunuhan. Pembunuhan apa yang dilakukan oleh TKI? Mereka menggolongkan 3: basmi, setan-setan desa, setan kota, dan kabir-kabir. Setan desa adalah para kiai, santri, dan tuan tanah. Setan kota atau tadi yang disebut Pak Edi adalah borjuis, orang-orang kaya. PKI sangat benci dengan orang kaya karena dengan kekayaan mereka mempengaruhi orang, bertentangan dengan keinginan mereka. Dan kabir-kabir adalah kapitalisme birokrasi atau pejabat negara yang tidak bisa dipengaruhi, jadi juga musuhnya. Nah, di sini diantaranya adalah pahlawan revolusi nomor 8 dan nomor 8 dan 9, yaitu Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Beliau adalah komandan KM 072 Paran Rumah dan memberikan tanah atau tanah seluas dan membangunkan rumah. Nah, mereka yang pindah mengatakan, saya orang Lubang Buaya tinggal di Cilangkap, saya orang Lubang Buaya tinggal di Cipayung, saya orang Lubang Buaya tinggal di Setu. Makanya kalau kita berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti, jangan menggunakan alamat Jalan Raya Lubang Buaya. Itu adalah arah Desa Lubang Buaya yang lama. Jadi tempat kita adalah Jalan Raya Pondok Gede, nggak pakai nomor itu. Di sana pertama yang dibangun adalah 3 rumah bersejarah, ya. Rumah siapa dan milik siapa nanti saya jelaskan saat kita berkunjung ke TKP. Kedua adalah lapangan Sabta Marga, ya, yang sekarang kita lagi dibangun, ya, dipersiapkan untuk Hapsak, Hari Kesaktian Pancasila. Berikutnya Sumur Tua, dulu milik keluarga Bambang Harjono, dalamnya 12 meter, lebarnya 75 cm, sampai sekarang masih kita pertahankan. Kita beri nama Sumur Maut. Kenapa namanya Sumur Maut? Satu-satunya sumur yang berisikan 6 jenderal, 1 perwira pertama. Kalau sumur isinya jenazah, silakan baca buku yang berjudul Sumur-Sumur Pembantaian, terbitan Jawa Pos, ya. Itu adalah melengkapi dari tadi yang banjir darah. Itu hasil investigasi wartawan Jawa Pos, ya, yang dikeluarkan dengan nama Sumur-Sumur Pembantaian, ya. Selanjutnya patung monumen. Patung ini rencana awal diangkat dari pengangkatan jenazah, tapi pihak keluarga pahlawan revolusi protes. Kami sebagai keluarga melihat aja ngeri, bagaimana orang akan melihatnya. Kami mempunyai foto di rumah, silakan pilih, ya, sebagai pengganti foto pengangkatan jenazah. Makanya fotonya macam-macam, ada yang lagi istirahat, ada yang lagi jalan, dan lainnya. Kecuali Pak Yani. Kalau Pak Yani itu adalah maksudkan agar untuk simbol, hai generasi penerus bangsa, ya, kamu harus waspada, hati-hati dan waspada, jangan sampai mengalami peristiwa seperti yang saya alami, diculik, diseksa, dan dibunuh di situ tanpa ada atau tanpa tahu apa kesalahan saya. Itulah makanya hanya Pak Yani yang menunjuk ke arah Sumur Maut. Itulah makna dari penunjukan tersebut. Selanjutnya ada 4 mobil bersejarah. Mobil siapa nanti saya jelaskan saat kita berjalan, ya. Selanjutnya dibangunlah Museum Paseban. Museum ini menceritakan kejadian G30 SPKI. Ada 16 diorama, mulai dari rapat-rapat persiapan pemberontakan, pelatihan, penculikan, sampai dengan pengangkatan jenazah. Di sana terakhir ada relik pakaian bekas darah, pakaian yang dikenakan para pahlawan saat terbunuh. Dan terakhir Museum Pengkhianatan TKI, ya, ini ada di dalam buku komunis yang diterbitkan oleh Yayasan Kajian Bangsa, ya. Buku 1 sampai dengan buku 3 menceritakan kejadian di lantai 1 sampai pertengahan.
ya. 4 dan 6 adalah tentang G30 SPKI dan seterusnya, ya. Nanti saya sebagai ada peletupnya saja, lebih jelas nanti di sini ada yang Bapak yang ikut tim mencetak buku tersebut, itu lebih jelasnya. Tapi saya sebagai pemandu, ya, ikan sepat, ikan gabus yang selalu saya bawa, makin cepat makin bagus. Tapi saya harapkan, ya, kita kesini itu bisa membedakan mana fakta sejarah, mana fakta politik. Kalau kita bicara G30 SPKI, saya yakin politiknya lebih tinggi daripada sejarahnya yang disampaikan kepada kita. Makanya sampai sekarang masih ada orang yang ingin membalikkan tangan, ya. Sejarah itu, ya, mengikuti pemenangnya, itu salah. Sejarah itu adalah berdasarkan fakta, ya. Sejarah itu tidak boleh memihak kalau kita mau belajar sejarah yang utuh. Tapi kalau kita sudah terpengaruh dengan siapa yang membiayai, akan terjadilah seperti itu. Banyak sekali tokoh-tokoh sejarah di Indonesia, terutama Pak Anhar Gonggong. Beda dengan yang lain, Pak Aswin Adam. Bahasa yang dikeluarkan selalu berbeda. Silakan pilih dan rasakan, baru kita lihat kenyataannya, ya. Di Museum Pengkhianatan PKI ada 34 diorama, mulai dari tahun 1945 November sampai dengan penumpasan 12 Januari 1974. Inilah sekelumit yang akan kita kunjungi nantinya, ya. Kita mulai, ya, mohon maaf waktunya karena mepet, kita langsung saja mulai dari sebelah. Kita mulai 01, ini adalah mobil jabatan Pangkostrat Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat yang digunakan oleh Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin penumpasan pemberontakan G30 SPKI. Mobil kedua, Bintang 3 AD1, adalah mobil jabatan Menpangat Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Saat beliau menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, beliau mempunyai mobil jabatan sebanyak 3 buah. Satu di Monumen Pancasila Sakti berhubungan dengan peristiwa G30 SPKI. Mobil kedua saat beliau dibunuh di rumahnya, ya, rumahnya itu sekarang menjadi Museum TNI Angkatan Darat, namanya Sasmita Loka. Di sanalah mobil kedua dipajang di depan. Dan mobil ketiga di putra beliau nomor terakhir, nomor 8, yaitu namanya Pak Pak Edi Yani, di Jalan Ratu Harhari Jakarta Pusat. Itulah 3 mobil jabatan Pak Yani saat itu. Mobil ketiga, truk PN Arta Yasa, ya, P perusahaan negara, Arta Uang Yasa Pembuat, alias perusahaan negara pembuat uang. Itu orde lama. Di Jakarta Selatan ada pabrik uang saat itu. Orde baru lahir, berubah menjadi PT Perum Peruri, pindah di Kerawang. Truk ini dirampas oleh orang-orang PKI, digunakan untuk membawa jenazah Pak DI Panjaitan karena beliau mengulur-ulur waktu, ya. Dikira PKI mengulur waktu biar bala bantuan datang. Beliau dideketin, ternyata di pinggangnya ada sebuah pistol. Beliau ditembak jarak dekat di pelipisnya, otaknya terburai, darahnya tetap keluar. PKI tidak mau menggunakan mobil yang mereka siapkan. Truk itulah yang dirampas, digunakan untuk membawa jenazah Pak DI Panjaitan dari Jakarta Selatan menuju Desa Lubang Buaya. Dan terakhir Panzer Serasen. Sekolah namanya Bambang Harjono, istrinya adalah Siningsih. Karena mereka simpatisan anggota PKI, akhirnya rumahnya dijadikan sebagai rumah penahanan dan penyiksaan. Dikatakan rumah penahanan karena 3 jenderal yang terbunuh langsung saat penculikan, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal MT Haryono, dan Brigadir Jenderal Donald Isakus Panjaitan. Jenazahnya disimpan di rumah ini. Cuman sayang, saksi hidup polisi Suketman tidak pernah menceritakan jenazahnya diletakkan di sebelah mana. Makanya di rumah ini tidak digambarkan 3 jenazah jenderal yang dibunuh. Beliau hanya mengatakan jenazahnya dari mobil diseret dibawa masuk ke dalam rumah itu. Posisi saya 9 meter dari rumah penyiksaan. Saat itu masih gelap, jadi saya tidak bisa melihat letak jenazahnya. Penyiksaan digunakan untuk menyiksa mereka atau para jenderal yang
yang ditangkap dalam keadaan hidup, yaitu Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan salah satu perwira salah tangkap, yaitu Letnan 1 Pier Andreas Tendian. Kenapa mereka disiksa? Biasanya orang kalau disiksa mau mengikuti keinginan yang menyiksa. PKI pengen punya bukti adanya Dewan Jenderal, makanya mereka disiksa sini. Kita lihat dari sebelah timur, Mayor Jenderal S. Parman saat diculik, orang-orang PKI mengatakan diminta menghadap Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. Setelah diberi kesempatan berganti baju, bukan dibawa ke istana, beliau dibawa ke Desa Lubang Buaya, didudukkan di kursi, disodori kertas kosong. Beliau diminta menandatangani kertas kosong. Karena tidak mau menyentuh kertas itu, akhirnya beliau disiksa, pelipis kanan, pelipis kiri, remuk, dipukul dengan popor senjata. Di pinggangnya ada 2 lubang sayatan celurit, gespernya putus, paha kanan atasnya patah. Itu adalah hasil visum dari pengangkatan jenazah. Nah, sampai sekarang ada satu kontroversi di sini, yaitu saat pengangkatan jenazah Mayor Jenderal R. Suprapto. Saat diangkat matanya tinggal sebelah. Hasil visumnya tidak menceritakan kenapa matanya tinggal sebelah. Gerwani mengatakan mereka menyiksa menggunakan benda-benda. Di antaranya di sini diketemukan alat untuk menyadap karet. Ya, kalau alat itu ditempelkan dan ditarik, tidak ada bekas seperti penyiksaan. Ya, itu salah satunya. Kontroversinya pengakuan Gerwani dalam Mahmilud dengan hasil visumnya tidak sinkron. Itulah kontroversinya. Ya, rumah ini sudah tidak asli. Kurang lebih keasliannya tinggal 60-70%. Apa yang tidak asli? Semua dari bahan bambu sudah tidak asli. 2, kaca hitam tambahan dari kami dengan maksud apa yang ada di dalam biar tidak kena sinar matahari. Pakaian yang ada di dalam hanya menceritakan kejadian saat itu, karena pakaian aslinya adalah relik pakaian bekas darah. Ya, dan genteng sebagian masih ada yang asli. Tipis lebar itulah yang asli. Ya, yang kuung itu sudah tidak asli. Sedangkan yang hitam ini di atas kaca hitam itu tambahan dari kami. Ya, pelebaran itu tujuan utama. Sebelum kita lanjutkan menuju sumur, mungkin ada yang ingin diperjelas sebelum kita geser ke tempat lain. Udah takut geluduk aja. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau diperjelas, kita geser ke arah sumur. Ya, sumur ini dalamnya 12 meter, berdiameter 75 cm. Saat itu namanya Sumur Tua, milik keluarga Bambang Harjono.